Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam video ini, saya akan menyampaikan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk memenuhi sertifikasi dosen pada tahun 2025. Saya, Dr. Galih Priambada, Magister Pendidikan, dosen program studi S1 Pendidikan Olahraga, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur. Saya memiliki nomor induk dosen nasional atau NIDN 1131089003, NUPTK 2163768691302223. Saya memiliki jabatan fungsional lektor. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah didaktik metodik permainan menggunakan prinsip DIA atau Delivery, Interaction, dan Assessment. Mata kuliah ini memiliki bobot total 2 SKS. Selanjutnya pada deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini membahas tentang perencanaan pembelajaran, seni mengajar, pemanfaatan media mengajar, strategi dalam pembelajaran permainan, metode efektif dalam pembelajaran permainan, dan penguasaan kelas dalam proses pembelajaran. Mata kuliah ini berbobot 2 SKS dengan rincian 1 SKS teori dan 1 SKS praktek. Setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu mempraktekkan cara mengajar dalam pembelajaran pendidikan jasmani pada materi permainan dengan baik. Selanjutnya, capaian pembelajaran. Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa mampu memahami, menganalisis, dan mempraktekkan konsep, strategi, metode, serta media pembelajaran permainan olahraga secara teoritis dan praktis sesuai dengan karakteristik peserta didik dan konteks pembelajaran pendidikan jasmani. Selanjutnya, delivery. Yang pertama, struktur perkuliahan. Perkuliahan didaktik metodik permainan diselenggarakan dengan total 16 kali pertemuan yang terdiri dari 14 pertemuan pembelajaran perkuliahan, 2 kali pertemuan untuk evaluasi atau ujian, diantaranya yaitu ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Yang kedua, pendekatan pembelajaran. Metode pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini bersifat kooperatif dan interaktif, berbasis diskusi dan tanya jawab, didukung dengan media visual dan video. Pendekatan pembelajaran dirancang untuk memfasilitasi pemahaman teoritis sekaligus keterampilan praktis dalam pengajaran atau mengajar permainan olahraga. Perkuliahan ini akan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan. Pada pertemuan pertama terkait seni mengajar olahraga permainan, pertemuan kedua terkait strategi dalam pembelajaran olahraga permainan, pada pertemuan ketiga terkait metode efektif dalam pembelajaran olahraga permainan, pertemuan keempat terkait penguasaan kelas dalam pembelajaran olahraga permainan, pertemuan kelima dan keenam terkait perencanaan pembelajaran permainan, pertemuan ketujuh terkait analisis permainan berdasarkan jenisnya, pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester atau UTS, pertemuan ke-9 terkait media dan sarana dalam pengajaran permainan, pertemuan ke-10 dan ke-11 terkait didaktik permainan bola besar, pertemuan ke-12 dan ke-13 terkait didaktik permainan bola kecil, pertemuan ke-14 modifikasi permainan untuk pembelajaran, pertemuan ke-15 evaluasi dalam pembelajaran permainan, pertemuan terakhir atau ke-16 yaitu ujian akhir semester atau UAS. Pada mata kuliah ini menggunakan referensi utama, yaitu yang pertama dengan judul Pengaruh Gaya Mengajar dan Motivasi Berprestasi yang ditulis oleh Priambada Galih dan kawan-kawan. Artikel ini diterbitkan pada Journal of Physical Education and Sport pada tahun 2016. Yang kedua yaitu variasi video sebagai metode pembelajaran yang ditulis oleh Priambada
Penelitian ini mengkaji efektivitas penggunaan variasi video dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Artikel ini diterbitkan pada Journal of Physical Education pada tahun 2024. Yang selanjutnya adalah metode pembelajaran direct instruction yang ditulis oleh Supargo. Penelitian ini mengkaji tentang penerapan metode pembelajaran direct instruction untuk meningkatkan prestasi belajar penjaskes. Artikel ini diterbitkan pada Jurnal Terapan Pendidikan Dasar dan Menengah pada tahun 2021. Selanjutnya, interaction. Perkuliahan ini dilaksanakan dengan cara tatap muka atau tatap maya menggunakan aplikasi Zoom Meeting pada perkuliahan teori. Selanjutnya, pertemuan langsung atau tatap muka di lapangan pada perkuliahan praktek. Kemudian diskusi dan interaksi dalam perkuliahan ini dilakukan secara langsung saat perkuliahan, baik saat perkuliahan daring maupun perkuliahan yang dilaksanakan secara luring. Kemudian diskusi dan tanya jawab dilakukan dengan metode studi kasus. Selanjutnya pada mata kuliah ini, asesmen atau penilaian dilaksanakan menggunakan 5 indikator penilaian. Yang pertama yaitu kehadiran dengan bobot 10%, yang kedua tugas dengan bobot 20%, kemudian yang ketiga keaktifan dengan bobot 15%. Kemudian yang keempat ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 25%. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 30%. Dari keseluruhan indikator penilaian ini dengan total bobot 100%. Pada video selanjutnya saya akan mencoba menyampaikan tayangan praktek mengajar pada mata kuliah didaktik metodik permainan pertemuan kedua dengan materi strategi dalam pembelajaran olahraga permainan. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabarnya teman-teman mahasiswa? Alhamdulillah baik Pak. Oke, untuk mengawali perkuliahan kita di siang hari ini, marilah kita buka dengan berdoa. Saya minta tolong untuk perwakilan satu mahasiswa yang memimpin untuk Fitri Mawarni, dipersilakan. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dengan melafalkan basmalah secara bersamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Kita masuk pada materi perkuliahan. Kita saat ini masuk pada pertemuan kedua pada mata kuliah didaktik metodik permainan dengan materi strategi dalam pembelajaran olahraga permainan. Saya, Dr. Galih Priambada MPD, akan memaparkan beberapa hal berkaitan dengan materi di atas. Sebelumnya kita sudah membahas materi berkaitan dengan seni permainan atau seni pembelajaran permainan dalam olahraga, dan dalam kesempatan ini kita akan membahas materi selanjutnya. Tujuan pembelajaran yang pertama, pemahaman konseptual. Mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian strategi mengajar permainan secara mendalam, mengidentifikasi berbagai jenis strategi yang sesuai dengan konteks pembelajaran, serta menghasilkan kelebihan dan keterbatasan masing-masing dari strategi. Selanjutnya, perencanaan strategis. Mahasiswa dapat menyusun rancangan strategi pembelajaran yang efektif, kontekstual, dan inovatif untuk berbagai jenis permainan olahraga dalam pendidikan jasmani dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Kemudian aplikasi praktis.
Mahasiswa mampu memahami dan mempraktekkan cara mengajar berbagai permainan olahraga dengan pendekatan pedagogis yang tepat dan efektif. Selanjutnya, alur penyusunan strategi mengajar. Yang pertama ada tujuan pembelajaran, menentukan sasaran yang ingin dicapai oleh peserta didik. Jadi sebelum pembelajaran itu, guru harus melakukan telaah awal untuk mendapatkan apa yang akan dicapai. Kemudian ada pemetaan materi, mengorganisasi materi secara sistematis. Karena dalam hal ini materi itu sangat berkaitan erat dengan proses pembelajaran. Jangan sampai materi yang digunakan itu tidak sesuai dan tidak memiliki karakteristik sesuai dengan peserta didik. Selanjutnya ada pemilihan metode, menentukan cara penyampaian yang optimal untuk materi tertentu. Kemudian evaluasi hasil. Nah, ini sangat penting juga karena dari proses pembelajaran yang telah dilakukan, pemilihan metode dan bentuk pola pembelajaran yang dilakukan, itu nantinya harus ada evaluasi hasil. Ketercapaian proses pembelajaran itu diukur melalui evaluasi hasil ini, mengukur ketercapaian tujuan dan efektivitas strategi. Di sini ada implementasi dalam pendidikan jasmani. Jadi ada terstruktur, pembelajaran diorganisasi secara sistematis dengan memperhatikan urutan logis pengembangan keterampilan dari yang sederhana hingga yang lebih kompleks. Kemudian ada kontekstual, dalam hal ini pembelajaran dihubungkan dengan situasi nyata dalam olahraga dan kehidupan sehari-hari, sehingga membuat materi lebih bermakna lagi, lebih bermakna bagi peserta didik. Kemudian ada berorientasi tujuan. Tentu dalam proses pembelajaran itu memiliki tujuan. Pembelajaran diarahkan untuk mencapai kompetensi gerak yang spesifik dengan memperhatikan aspek efektivitas dan efisiensi. Selanjutnya, aktif dan partisipatif. Jadi siswa itu harus didorong, dipancing untuk tumbuh rasa aktifnya, keaktifan atau partisipasi dalam kelas sehingga tidak pasif. Siswa lebih aktif baik itu dalam materi teori ataupun praktek. Pembelajaran mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar, bukan sekedar menjadi penerima pasif informasi atau instruksi. Ini kunci strategi mengajar dalam penjas. Bersifat dinamis dan adaptif. Strategi mengajar harus fleksibel dan dapat disesuaikan dengan situasi pembelajaran yang berkembang. Seperti halnya guru perlu responsif terhadap umpan balik peserta didik dan kondisi lingkungan belajar yang berubah. Jadi ini maksudnya dinamis itu menyesuaikan baik itu dengan kondisi lingkungan, kondisi sarana prasarana, karakteristik siswa dan lain sebagainya. Kemudian ada berbasis gerak dan praktek. Pembelajaran pendidikan jasmani menitik beratkan pada pengalaman gerak langsung dengan proporsi praktek yang lebih besar dibanding dengan teori. Kemudian mengintegrasikan dimensi kognitif, afektif, dan psikomotor. Strategi mengajar yang efektif mengembangkan pemahaman konseptual, kognitif. Jadi tingkat pemahaman siswa itu bagaimana? Kemudian sikap atau nilai, disiplinnya bagaimana, keaktifan di kelas bagaimana, kemudian siswa itu dalam proses pembelajaran apakah dia baik-baik saja, maksudnya baik-baik saja itu sikap di kelasnya secara etika, attitude dan moralnya bagaimana, kemudian keterampilan motorik. Nah, ini sangat dominan dalam pembelajaran pendidikan jasmani. Dalam hal ini yaitu praktek atau psikomotor secara simultan. Berpusat pada peserta didik. Peserta didik ditempatkan sebagai subjek aktif dalam proses pembelajaran, bukan objek pasif. Sehingga dalam hal ini peserta didik itu adalah hal yang utama yang harus menjadi prioritas dalam proses pembelajaran. Karena kan di situ memiliki tujuan. Tujuannya apa? Menghasilkan siswa yang aktif,
paham secara kognitif dan mampu menerapkan gerakan-gerakan tertentu secara psikomotor. Kemudian guru berperan sebagai fasilitator yang merancang pengalaman belajar yang bermakna. Ini ada contoh strategi atau variasi metode mengajar. Di sini ada direct instruction. Itu metode yang berpusat pada guru, di mana instruktur mendemonstrasikan keterampilan secara langsung, kemudian peserta didik menirukan. Selanjutnya ada cooperative learning, metode yang mengorganisasi peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling belajar dan mendukung. Nah, dalam hal ini sangat mendukung, dan ini bisa mengakomodir siswa yang dirasa kurang mampu ketika dia secara individu mengikuti proses pembelajaran, sehingga dalam pembentukan kelompok kecil ini mampu menopang atau memberikan dukungan, dorongan secara langsung kepada teman yang dirasa kurang bisa mengikuti. Selanjutnya discovery learning, itu metode eksplorasi di mana peserta didik didorong untuk menemukan teknik dan strategi yang efektif melalui percobaan, memperkuat pemahaman mendalam dan kreativitas. Ada teaching game for understanding atau TGFU, ini adalah pendekatan pembelajaran dengan permainan. Nah, ini permainan yang dimodifikasi untuk membangun pemahaman taktis sebelum mengajarkan pada teknik. Jadi taktik itu menjadi hal yang didahulukan sebelum proses pembelajaran itu mengarah pada teknik. Selanjutnya ada problem based learning. Itu pembelajaran berbasis masalah yang menghadapkan peserta didik pada situasi olahraga yang perlu dipecahkan. Ini meningkatkan analitis dan penerapan keterampilan dalam konteks yang relevan. Misalkan dalam suatu permainan sepak bola itu ada permasalahan yang sangat dominan. Misalkan terjadi kesalahan dalam melakukan passing. Nah, ini kan berarti ada problem di situ. Misalkan apa? Siswa dalam proses pembelajaran itu kurang bisa memahami bagaimana teknik passing yang baik dan benar. Berarti di situ nantinya akan dihadirkan atau dihadapkan dengan bagaimana memecahkan permasalahan itu. Misalkan passing dengan kaki bagian dalam atau passing dengan kaki bagian luar atau dan lain sebagainya. Itu nantinya akan siswa akan terbiasa untuk problem solving ini atau pemecahan masalah ini. Selanjutnya ada reciprocal style, gaya resiprokal. Metode berpasangan di mana peserta didik bergantian berperan sebagai pelaku dan pengamat yang memberikan umpan balik. Jadi ini berpasangan, siswa saling berpasangan, yang satu praktek, yang satu memberikan umpan balik atau memberikan koreksi. Dan ini biasanya menggunakan lembar atau kertas kerja, di mana di situ ada kebenaran gerak yang nantinya akan diamati oleh pasangannya, dan itu dilakukan secara bergantian. Kriteria pemilihan strategi, yang pertama itu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu harus jelas dulu, mau seperti apa, mau bagaimana pembelajaran itu, dan hasilnya itu mau bagaimana, siswa itu akan dibawa kemana. Misalkan seperti keterampilan teknis, pemahaman taktis, atau pengembangan sikap sportif. Misalnya jika tujuannya adalah meningkatkan kreativitas dalam permainan, pendekatan eksplorasi seperti discovery learning mungkin lebih tepat. Kemudian karakteristik peserta didik. Strategi perlu mempertimbangkan tingkat perkembangan kemampuan awal, minat, dan gaya belajar peserta didik. Faktor usia, jenis kelamin, dan kondisi fisik juga perlu diperhatikan. Nah, ini menjadi hal yang digarisbawahi untuk menentukan metode mengajar yang pas. Karena kesesuaian metode mengajar itu sangat dipengaruhi oleh karakteristik siswa. Selanjutnya ada jenis permainan. Nah, dalam hal ini permainan itu juga sangat menentukan. Misalkan permainan sepak bola itu akan memiliki perbedaan dalam proses pembelajaran, metode yang digunakan dengan misalkan permainan net atau bola voli, permainan bulu tangkis, dan lain sebagainya. Itu akan memiliki perbedaan yang
signifikan dalam rangka pemilihan metode yang digunakan. Misalkan permainan invasi atau bertahan dan menyerang seperti sepak bola, mungkin lebih cocok dengan pendekatan TGFU, yang mana siswanya akan diajak untuk bermain atau game dulu sebelum masuk pada teknik. Sementara permainan net seperti bola voli mungkin lebih efektif dengan pendekatan direct instruction dengan untuk teknik dasar ya. Jadi gurunya itu mempraktekkan terlebih dahulu sebelum siswanya itu praktek langsung. Kemudian sarana dan lingkungan belajar. Nah, ini juga sangat berpengaruh. Misalkan kalian nanti suatu saat menjadi guru di daerah 3T atau daerah terdepan, terluar, terdalam, itu kan belum tentu memiliki sarana prasarana yang mumpuni, sehingga ini mendorong untuk tumbuhnya modifikasi permainan. Nah, ini bisa indoor ataupun outdoor. Nah, ini juga sangat menentukan ya, sarana prasarana yang kurang lengkap ataupun daerah yang tidak punya lapangan misalkan seperti itu juga akan mempengaruhi metode yang digunakan. Ya, ini contoh penerapan strateginya, misalkan dalam bola basket menggunakan cooperative learning. Dalam pembelajaran teknik dribbling dan passing, peserta didik dibagi dalam kelompok heterogen 4-5 orang. Setiap kelompok merancang rangkaian latihan passing yang benar, melibatkan semua anggota. Masing-masing peserta didik bertanggung jawab untuk memastikan semua anggota kelompok menguasai keterampilan dasarnya. Kemudian ini sepak bola menggunakan TGFU, Teaching Game for Understanding. Kemudian volley menggunakan direct instruction, guru mendemonstrasikan teknik servis dan blocking secara rinci. Kemudian ada bulu tangkis itu menggunakan resiprokal. Misalkan peserta didik berpasangan, satu melakukan pukulan smash, lob, drop shot, sementara yang lain mengamati dan memberikan umpan balik berdasarkan lembar kriteria yang disediakan oleh guru. Jadi siswa itu memiliki pegangan, yaitu itu kontrol, jadi lembar kontrol atau lembar kriteria yang sudah ditentukan oleh guru, sehingga dalam proses pembelajaran itu tidak serta-merta asal-asalan, namun sesuai dengan konteks yang sudah dirancang oleh guru. Namun pada saat di lapangan itu murni adalah proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik atau siswa. Nah, ini sebelum saya jelaskan di tugas ini, saya akan memulai untuk diskusi. Nah, di sini sebelum saya mendengarkan pertanyaan dari mahasiswa, saya mau bertanya dulu. Jadi, apakah materi ini tadi itu sudah menggambarkan sebuah kejelasan dari materi pada mata kuliah didaktik metodik permainan. Nah, di sini saya akan bertanya kepada mahasiswa ya, intinya teman-teman mahasiswa. Jadi nanti tolong yang bisa merespon atau bisa menjawab langsung respon saja pertanyaan saya, yaitu strategi apa yang cocok untuk siswa SD. Dalam hal ini kan sekolah dasar itu kan anak-anak ya, dan karakteristiknya sangat beragam. Anak-anak itu cenderung manja, cenderung cengeng, cenderung takut, dan lain sebagainya. Jadi strategi apa yang cocok untuk siswa SD dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani pada materi permainan sepak bola. Nah, ini siapa ini yang bisa untuk merespon? Silakan. Ayo, Pak. Ya, Rizky Alfariza Pratama. Silakan. Pak, izin menjawab. Ya. TGFU karena model pembelajaran ini dia lebih menekankan pada bermain sambil belajar, Pak. Iya, jadi menggunakan TGFU ya intinya ya. Seperti itu. Jadi memang benar. Jadi TGFU itu memang pola pendekatan metode pembelajaran atau metode pembelajaran yang lebih ditekankan pada pendekatan taktis atau game, sehingga dalam proses pembelajaran itu akan sangat jelas nantinya
game di awal, taktis, kemudian dilanjutkan dengan teknik sesuai dengan sesuai dengan materi yang ada di dalam sepak bola. Oke, selanjutnya saya akan bertanya. Eh, saya akan bertanya pada Muhammad Arifin Ilham. Nah, dalam hal ini Muhammad Arifin ada ya, hadir ya? Hadir, Pak. Nah, Hadir, Pak. oke, saya akan bertanya, apa yang kalian lakukan jika strategi tidak efektif? Misalkan dalam proses pembelajaran itu, misalkan kalian berperan menjadi guru. Proses pembelajaran dengan metode yang sudah ditentukan itu ternyata tidak efektif. Itu apa yang seharusnya dilakukan? Kita sambil evaluasi itu kita lihat, Pak, kecocokan antara materi sama strategi yang mungkin bakal sesuai nanti untuk pembelajaran selanjutnya. Begitu, Pak. Oke, selanjutnya, misalkan dari paparan saya tadi dirasa kurang jelas, itu boleh ditanyakan. Ya, Pak. Ya, Selamat Balirudin. Ya, Pak. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak, apakah dalam suatu materi permainan dalam Benjas, apakah strategi pembelajaran bisa digabungkan? Bisa apa? Apakah dalam suatu materi permainan dalam Benjas, apakah strategi pembelajaran bisa digabungkan? Bisa digabung begitu ya? Iya, Pak. Oke, dalam proses pembelajaran pendidikan jasmani itu bisa. Karena kan karakteristik materi pembelajaran dan karakteristik siswa itu kadangkala tidak sejalan sehingga bisa memungkinkan untuk menggabungkan metode mengajar atau strategi mengajar dari beberapa metode atau beberapa strategi yang mana hal itu bertujuan untuk mengakomodir beberapa karakteristik yang ada dalam materi itu. Misalkan yang pertama materinya yang memiliki karakteristik yang berbeda, di adanya peserta didik yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda sehingga itu menimbulkan keragaman dalam proses pembelajaran. Sehingga hal ini sangat memungkinkan sekali untuk dilakukan penggabungan dari strategi mengajar. Seperti itu. Saya kira cukup ya, atau nanti misalkan ada pertanyaan lagi bisa disambung di luar perkuliahan ataupun dalam nanti bisa chat langsung ke saya untuk penjelasan yang lebih jelas lagi. Nah, ini untuk penugasan atau tugas ya minggu depan, ya ini pengumpulannya minggu depan ya. Jadi rancangan strategi pembelajaran akomodatif. Jadi buatlah sebuah rancangan strategi pembelajaran pendidikan jasmani yang mengakomodasi perbedaan kemampuan siswa. Ini bagaimana sih misalkan ketika terjadi perbedaan kemampuan dari siswa itu. Jadi strategi harus mempertimbangkan variasi kemampuan fisik, minat, dan karakteristik siswa. Jadi ini bisa di screenshot ya, bisa di screenshot kemudian nanti dipahami untuk dikumpulkan di pertemuan minggu depan. Nah ini nanti saya juga minta untuk dipaparkan. Jadi 1, 2, 3 orang mahasiswa untuk memaparkan hasil dari ini. Oke, saya kira itu saja dari saya. Semoga apa yang kita lakukan di hari ini bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan. Saya akhiri. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Boleh live ya.